Nah, kenapa ini saya sampaikan? Karena sekarang kan di berbagai perguruan tinggi kan ada semangat untuk terus mencari hal-hal yang bisa menggugat perkara-perkara yang telah mapan di tengah-tengah umat. Nah, mereka mengatakan itu aliran skeptisisme, membuat orang skeptis, ragu-ragu. Iman itu harus diuji, tapi sudah diuji nyola lemah, ndak ada penguek nyola itu nababayo, sehingga ditangkuk ragu sampai mati. Nah, jadi berita yang tidak seragam itu bukan berarti membatalkan asal kejadian. Kenapa ini yang saya sampaikan? So kalau dibaca riwayatnya nanti dari satu perawi yang sama seperti Anas bin Malik saja, urutan Nabi yang ditemui oleh Rasulullah di langit demi langit itu kadang berbeda. Ada yang mengatakan Nabi Idris dulu ketemu pada langit keempat, baru langit kelima Nabi Harun. Tapi ada yang mengatakan Nabi Harun duluan, baru Nabi Idris. Nah, apakah dengan riwayat yang beragam seperti itu kemudian kita berkesimpulan, oh berarti kok tidak batu ceritanya? Jangan. Itu pertama. Jadi berbagai riwayat yang ada dengan versi masing-masing itu menunjukkan apa? Menunjukkan peristiwanya terjadi. Menunjukkan bahwa asal kejadiannya ada. Cuma karena ceritanya begitu panjang, tentu tangkapan masing-masing itu berbeda. Tidak mungkin sama. Semua je pengajian kini kok, oh ditanya di luar, ada nanti balik ceritanya. Itu kan di pengajian. Nah, nah mengapa hal seperti itu dibiarkan terjadi? Karena esensi dari Isra dan Mi'raj, ya. Esensi dari Isra dan Mi'raj sebenarnya bukan detail peristiwa demi peristiwa itu. Kejadian demi kejadian itu hanya dipakai sebagai mau'izah dan tausiah untuk mengambil ibrah dan hikmah. Tapi esensi dari Isra dan Mi'raj itu adalah fardu salawatil khamsah, fardu salat yang 5 dengan kedudukannya yang menjadi tiang agama. Itu esensi. Nah karena itu di dalam Islam ketika ada kisah yang disampaikan baik Al-Quran maupun dalam sunnah, dia memuat fakta sejarah, tapi dia bukanlah buku sejarah. Di Al-Quran memuat fakta sejarah, dia bukan buku sejarah. Sunnah Nabi memuat fakta sejarah, tapi dia bukan kitab sejarah. Itu perlu diingat itu. Kenapa dikatakan fakta sejarah? Tidak bisa terbantah oleh orang. Tapi kenapa dia bukan buku sejarah? Karena dia tidak bermaksud untuk menguraikan rentetan peristiwa dengan peran dan pemain atau aktor pelaku peristiwa itu. Bukan itu objeknya. Makanya tidak usah dicari pula siapa itu nama Ashabul Kahfi. Ya kan? Walaupun ada sebagian tuh yang rajin membeli seperti burung merah itu, taruh pula di dinding jadi ajimat. Di tengahnya ada tertulis Kitmir. Apakah ada kabar bahwa Kitmir itu nama anjingnya Ashabul Kahfi di dalam riwayat yang kita terima di dalam sunnah Nabi?
Tidak. Apalagi Al-Quranul Karim, tidak ada. Itu dari mana dapat itu? Dari Israiliyat. Ya walaupun biasa orang berlindung di balik hadis itu, silakan ceritakan dari Bani Israel, tetapi bukan berarti membangun keyakinan aneh-aneh di atas itu. Nah karena itu tidak terlalu penting cerita tentang bentuk burak. Jadi terus gambar burak yang tersebar itu khayal. Nabi SAW tidak ada menceritakan burak itu seperti itu. Apalagi pakai kepala wanita itu. Kalau ada di rumah udah tak usah dipajang pula di mana-mana itu. Karena bukan itu esensi. Dia memuat fakta sejarah, tapi dia bukan buku sejarah. Karena yang dituju dari kisah itu adalah ibrah di balik itu. Hikmah yang diambil, i'tibar. Seperti kisah Dzulqarnain. Kan tidak ada Al-Quran menyebutkan Dzulqarnain itu siapa. Kemungkinan Dzulqarnain itu adalah laqab, gelaran. Ada kemungkinan itu. Karena itu sampai hari ini tidak ada yang bisa memastikan siapa Dzulqarnain itu. Tapi yang jelas bukan Alexander the Great, Raja Makedonia itu. Kadang di sebagian tulisan-tulisan Arab Melayu, tokoh-tokoh Minangkabau, ada pula yang mengait-ngaitkan bahwa itu Iskandar. Berbeda. Dan kalau saya berkeyakinan Dzulqarnain di dalam Al-Quran bukanlah Alexander the Great, Raja Makedonia. Kenapa? Jelas bertolak belakang karakternya. Dzulqarnain ini muwahhid, orang yang bertauhid, punya wawasan yang luas, bukan orang yang berperang dari ujung timur ke ujung barat, tapi membawa keilmuan, menyelamatkan manusia, mengajarkan ajaran tauhid. Dzulqarnain. Kalau Alexander the Great itu apa kerjanya? Berperang saja sepanjang hidupnya. Keyakinannya apa? Penyembah pagan, beragama pagan, penyembah berhala, patung-patung dan dewa-dewa. Nah maaf, kalau kita cerita tentang dia, malu kalau kita menisbahkan diri keturunan Alexander the Great itu. Kenapa? Karena dalam suatu cerita disebut dia homo juga tuh. Nah kenapa Al-Quran tidak sebutkan siapa orangnya, anak siapa, dia di mana tinggalnya? Karena bukan itu esensinya. Al-Quran ingin memberikan suatu model karakteristik pemimpin, orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah. Dengan kekuasaan itu dia menebarkan Islam, kedamaian, mengajarkan ketauhidan, membawa kemaslahatan di muka bumi. Itu yang ingin, kalau kita tangkap maksud Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang hendaknya kita ambil. Pemimpin yang cerdas, bukan pemimpin yang ansak kecewaan suah kecenya. Apa tandanya cerdas? Mengadu orang kepadanya. Kisah Ya'juj dan Ma'juj. Ada kaum yang terus menyerang kami. Ya sudah, kata Dzulqarnain,
Mana tempat masuknya? Oh, sini, antara dua bukit. Ya sudah, kalian bantu saya buat cairan dari besi, dari berbagai macam, aduk, kemudian semuanya tuangkan ke sini sehingga menjadi dinding penghalang. Pemimpin yang menyuruh apa? Yang menggerakkan rakyat atau umat ini bekerja, berusaha. Kan Dzulkarnain di situ kan mengajak kaum itu untuk bekerja bersamanya. Dia bukan pemimpin yang menyuapi orang terus, sudah itu tidak pandai bekerja rakyat ini. Jadi pemimpin, kalau kita bercermin dari Dzulkarnain, adalah pemimpin yang memberdayakan potensi umat. Belajar dari itu. Kalau ada orang majelis ta'lim dan tidak tahu itu, berarti ngaji. Assalamualaikum. Dia berdayakan. Dia bawa kedamaian. Dia bawa tidak main ancam-ancam. Tidak ada saja orang protes, bahkan profesor-profesor yang bicara ancam, diketawakan. Betul-betul negeri kita ini menyedihkan. Nah, jadi tujuan dari peristiwa-peristiwa itu ceritakan, jangan diukur dengan metodologi sejarah yang ada dipelajari oleh kita dengan runut peristiwa berbagai macam. Bukan itu. Karena bukan itu tujuan yang dimaksud. Al-Quran tidak menceritakan itu agar dikeluarkan SK pahlawan untuk si fulan. Tetapi dia menjadi model, menjadi tauladan. Peristiwa itu menjadi acuan untuk mengambil i'tibar. Nah, begitu tujuannya. Jadi karena itu, tidak runutnya cerita Isra dan Mi'raj atau terjadinya perbedaan itu tidak membuat cacat keyakinan dan keimanan kita dengan Isra dan Mi'raj. Termasuk juga tentang kapan peristiwa itu terjadi. Juga tidak menjadi hal yang menjadi dasar atau rukun keimanan kita dengan Isra dan Mi'raj. Itu makanya sering jawab, ada yang bertanya tentang salatul raghaib. Salat ar-raghaib adalah salat 12 rakaat yang dilakukan setelah maghrib sampai isya di awal Jumat pertama bulan Rajab. Apakah itu ada dasar? Tidak ada. Jangan kita menjadikan, walaupun dia tersebut di dalam kitab Qutul Qulub Al-Imam Abu Talib Al-Maki, atau dalam Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, tidak ada asal. Jadi jangan diamalkan pula salat yang seperti itu. Bahkan Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' sudah menjelaskan itu. Nah, sebagian orang mengatakan ini karena Isra dan Mi'raj tidak tepat. Itu menjadi hujjah. Kenapa? Karena ulama tidak sepakat kapan terjadinya Isra dan Mi'raj itu. Ya. Kapan terjadi tidak sepakat. Silakan rujuk kitab sirah, termasuk kitab Isra dan Mi'raj karangan Al-Imam Al-Ghaiti yang disyarahkan Al-Imam Ad-Dardir. Tidak ada kesepakatan ulama tentang itu. Di dalam kitab Sirah Nabawiyah karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dinukilkan ada 6 pendapat
tentang kejadiannya. 6 pendapat, dan pendapat yang mengatakan 27 Rajab itu termasuk yang tertolak. Ya silakan saja, almanak merah hari itu tulisan biasa lah orang libur. Tapi secara keilmuan, kalau dikatakan itu pada tahun 10 kenabian, ya, tertolak. Kata Syekh Safiur Rahman, kenapa tertolak? Karena banyak cerita yang mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj itu salah satunya adalah untuk apa? Hiburan untuk Nabi SAW atas wafatnya 2 orang yang selama ini menolong beliau. Siapa itu? Abu Talib paman beliau, dan Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Nah, 2 orang ini di dalam kitab tarikh, dalam kitab sirah dinyatakan wafatnya di bulan Ramadan. Rajab itu terletak sebelum Ramadan. Rajab, Sya'ban, masa hiburannya duluan, dukanya kemudian. Kemudian ada lagi riwayat yang kita terima bahwa ketika Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha wafat, salat 5 waktu belum lagi difardukan. Belum ada fardu salat 5 waktu. Jadi kalau Ummul Mukminin salat dengan Nabi, di belakang Nabi, sudah dikatakan oleh ulama itu bukan salat 5 waktu, itu salat sebelum turunnya perintah salat 5 waktu, yaitu pagi dan sore 2 rakaat. Salat 5 waktu diturunkan, sepakat ulama difardukan perintahnya kapan? Ketika malam Isra dan Mi'raj. Nah, sedangkan ketika Ummul Mukminin wafat, salat 5 waktu belum difardukan. Berarti peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi setelah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha wafat. Tidak mungkin tahun ke-10 itu. Nah, kemudian lagi ada yang mengatakan malah di saat beliau tahun pertama kenabian, ada yang mengatakan tahun ke-5 kenabian, ada yang mengatakan 27 Rajab, 10 kenabian seperti yang sekarang tersebar banyak. Ada yang mengatakan bulan Muharram, ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal sebelum hijrah 1 tahun dan sebagainya. Dari semua itu tidak ada yang bisa dipastikan satupun. Jadi karena itu kalau ada orang yang mengatakan tanggal 27 Rajab itu punya keistimewaan karena Isra dan Mi'raj, itu jelas berdasarkan dalil yang sangat lemah. Jadi terus 27 Rajab itu apa? Ya hari libur nasional. Ya sudah, biarkan. Makanya di majelis ilmu kita jelaskan. Nah, sedangkan riwayat dari Ibnu Abbas dan Jabir, ya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Jabir radhiyallahu anhu bahwa Isra Nabi itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Yang dinukilkan dari sahabat. Karena ada riwayat yang mengatakan dari Ibnu Abbas, begitu juga, ya, bahwa Ibnu Abbas dan Jabir berpendapat atau menyampaikan bahwa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Rabiul Awal, wa urija bih, dan mi'rajkan pada Rabiul Awal, kemudian berhijrah di Rabiul Awal, dan wafat di Rabiul Awal. Walaupun dari informasi yang 4 itu yang disepakati cuma wafatnya. Hari lahir Nabi terjadi ikhtilaf. Kemudian hari hijrah Nabi ikhtilaf. Mi'raj Nabi ikhtilaf. Wafat Nabi sepakat. Lengkap dari orang-orang Quraisy dan para sahabat, karena tidak sederhana ada yang murtad ketika mendengarkan kisah Isra dan Mi'raj tersebut.